tugas dari tutor saya, Dr. Haji Wartono, SE, MM, MPD. Tugasnya yaitu tentang bela negara. Apa itu bela negara? Menurut saya, bela negara adalah suatu upaya, sikap, dan perilaku seorang warga negara sebagai wujud kecintaannya kepada negara dalam menjaga negara dari berbagai macam ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan, keselamatan, dan kemerdekaan negara itu sendiri. Bela negara bertujuan untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan hidup warga negara tersebut dan dilakukan oleh setiap individu dalam negara tersebut tanpa terkecuali. 5 contoh rasa cinta tanah air. Yang pertama, mengharumkan nama Indonesia di ranah nasional dan internasional dengan mengukir berbagai prestasi. Yang kedua, mengabdi kepada negara dengan bersedia ditempatkan di setiap penjuru Indonesia dalam melakukan tugas dan panggilannya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan sekitar, seperti melerai pertengkaran, tidak mudah diadu domba, tidak main hakim sendiri, serta bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, menggunakan dan mencintai produk buatan bangsa sendiri. Apa saja contoh implementasi sadar berbangsa dan bernegara? Yang pertama, berperan serta dalam mengusulkan sebuah kebijakan, serta turut mengawasi dan menjalankan kebijakan tersebut. Yang kedua, mengetahui dan memahami setiap peraturan atau undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, menghargai perbedaan suku, ras, dan agama. Yang keempat, turut serta dalam pemilu. Yang kelima, bersikap adil dan profesional dalam mengambil keputusan. Yang keenam, berpartisipasi dan turut serta dalam melaksanakan upacara atau apel saat dilaksanakan. Lalu selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan profesi. Lalu, yang terakhir, mengutamakan kewajiban daripada hak. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, kita harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita harus taat beribadah dan menghargai perbedaan atau keberagaman suku, ras, dan agama. Lalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, bersifat adil, yaitu tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan. Lalu yang terakhir, menghindari sifat egois, radikalisme, dan ekstremisme. Contoh rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melakukan pekerjaan sebagai pelayan publik untuk kemajuan bangsa dan negara. Lalu, siap berkontribusi secara fisik maupun rohani dalam membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Lalu, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, contohnya dengan taat melaporkan dan membayar pajak. Dan selalu membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama demi negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Apa saja kemampuan awal bela negara? Yang pertama, kita harus sehat secara fisik dengan membiasakan diri rajin berolahraga, melakukan aktivitas fisik, dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Lalu, sehat secara rohani dengan cara taat beribadah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu menanamkan pikiran yang positif dan mampu memanajemen stres. Lalu, kita harus memiliki kecerdasan emosional, intelijensia, dan spiritual. Lalu, kita harus memahami makna dan mengembangkan kemampuan serta kesadaran bela negara. Yang menjadi role model saya dalam bela negara yaitu Dr. Lee Agustinus Darmawan. Dr. Lee lahir pada tanggal 16 April 1946 di Padang dan sekarang berumur 75 tahun. Dr. Lee bukanlah seseorang yang berasal dari keluarga dokter, di mana beliau juga pernah mengalami kesulitan ekonomi. Dr. Lee menjadi penggagas rumah sakit apung, di mana sebuah kapal dibeli beliau dari hasil penjualan rumahnya, lalu disulapnya menjadi sebuah rumah sakit yang tidak terlalu besar, sebagai bentuk komitmennya dalam melayani masyarakat. Rumah sakit apung ini berlayar hingga ke daerah Papua, dan pasien yang berobat tidak dikenakan biaya, karena beliau pernah mengalami pengalaman buruk, di mana adik beliau meninggal karena tidak ada biaya untuk mengobati penyakit diare adiknya. Karena terkadang pasien terkendala transportasi menuju rumah sakit apung yang sedang berlabuh di tepi pantai, Dr. Lee menggagas dokter terbang untuk mencapai warga yang berada di pegunungan. Dokter terbang menggunakan pesawat perintis dan mengirim tim untuk pertolongan pertama. Perjalanan tim tersebut terkadang harus dilanjutkan dengan menggunakan mobil atau motor, bahkan terkadang harus berjalan kaki.
Layanan dokter terbang sudah ada sejak tahun 2015 dan sudah melayani sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan Papua. Dr. Lee menjadi inspirasi atau role model saya karena totalitas pengabdiannya dalam mengobati warga yang berada di pelosok yang sulit dijangkau. Bahkan Dr. Lee tidak memungut biaya atas pelayanan yang diberikannya. Kecintaan Dr. Lee terhadap negara dan ketulusannya mengabdi, melayani, dan mengobati warga yang sulit dijangkau patut dijadikan motivasi bagi saya yang juga seorang dokter. Sehingga walaupun saya tidak bisa persis seperti Dr. Lee, setidaknya saya dapat melayani pasien-pasien saya dengan tulus dan lebih baik lagi tanpa berharap pamrih dari pasien tersebut. Nilai-nilai yang saya dapat tiru dari Dr. Lee yaitu suka menolong sesama, bekerja tanpa berharap pamrih, cinta tanah air, tidak diskriminatif, tulus mengabdi kepada negara, bersedia mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kesehatan masyarakat. Nah, di sini saya diminta menuliskan tanggapan tentang buku kerja bela negara. Menurut saya, model buku kerja bela negara ini sangat unik dan kreatif ya, sehingga membuat peserta lebih semangat dan tidak stres dalam mengerjakan tugas dasarnya. Model buku kerja seperti ini juga membuat peserta lebih bebas berkreasi dalam mengisinya, seperti mungkin menambahkan gambar, mengatur font tulisan, memberi warna tulisan sehingga terlihat lebih menarik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.